Namun karena kita itu sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, mari kita mulai saat ini kita tuh mengingat jasa-jasa para leluhur yang waktu itu bersusah payah mendirikan negara yang sebesar ini, menempati planet bumi yang namanya Nusantara atau Indonesia atau Pulau Jawa pada umumnya ini. Ini tidak semudah seperti kita itu sekarang. Iya, saenake dhewe itu loh. Seperti itu, direwangi topo broto ya, direwangi tidak makan, tidak minum, apalagi pejuang-pejuang kemerdekaan waktu itu. Nah, Indonesia itu merdeka itu bukan hadiah. Indonesia merdeka itu sampai mengorbankan jiwa, raga, dan harta, sampai seperti itu. Tapi kenapa kita sendiri itu sebagai bangsa yang besar, bangsa yang melalui proses perjuangan yang sangat panjang, kita sekarang itu sudah masuk di negara yang sudah merdeka. Kita itu tinggal mengisi kemerdekaan saja, tapi kita itu kayaknya itu seperti bangsa yang belum merdeka. Nah, Mbah, sebelum jauh lagi, malaikat, jin, dan manusia, kalau dikatakanlah itu antara jin, malaikat, dan manusia, yang paling dekat sama Tuhan itu mana? Yang mana gitu ya? Kalau di antara malaikat, jin, dan manusia, yang paling dekat, ya tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya itu semuanya dekat, nggak ada yang jauh. Gitu. Terus sekarang gimana? Dengan kita merasakan hidup ini, dengan kenikmatan ini, akhirnya kita itu sudah diberikan nikmat, kita nggak beli dan kita nggak pesen, maka masuklah dirasa, kan gitu. Nah, tadi apa? Akal, nafsu, dan rasa ya. Karena kita manusia itu sudah merasakan, karena manunggaling rasa itu tadi atau manungso itu tadi, maka nafsu kita mengajak bagaimana tuh caranya untuk menikmati rasa itu. Terus kita mempunyai nafsu, dengan nafsu kita mandi. Nah, dengan mandi kita memakai baju baru. Nah, setelah pakai baju baru, kalau ada kopiah ya pakai kopiah, kalau ada belangkon seperti ini ya pakai belangkon. Nah, dan setelah itu disucikan oleh akal kita. Supaya lebih suci lagi menghadap Tuhan, maka kita mencari tempat yang bersih, mencari tempat yang sepi, ya. Terus di situ ada yang pakai minyak wangi, ada yang pakai kemenyan, ada yang pakai yuswa, ya macam-macam lah untuk mensucikan manusia itu, untuk manunggalkan atau menyatukan diri dengan Tuhan dulu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dekat, ya semuanya dekat, ya semuanya jauh. Di saat dekat itu karena kita bisa merasakan, di saat jauh dikala kita itu tidak bisa merasakan hidup ini. Tapi tiga-tiganya itu bersamaan terus. Jadi jangan membantah dan jangan kita itu membaca Al-Quran itu sekedar kita baca, dipahami yang benar-benar. Biar kita itu nggak terlena dengan bacaan itu, sehingga kita itu mengartikan tuh macam-macam, gitu. Kedekatan-kedekatan seperti itu sebenarnya sudah kita rasakan. Kalau orang itu nggak paham, dikira kita makan itu nggak ibadah. Kan seperti itu. Karena kita kadang-kadang gini, yang dinamakan ibadah, kalau sudah pakai mandi, setelah itu pakai sarung, ya pakai baju, pakai kopiah, kita dengan mengatakan takbir Allahu Akbar, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, tasahud itu dianggap ibadah. Padahal kita makan, kita menunjukkan orang yang tersesat itu juga ibadah, itu juga sholat sebenarnya. Tapi cara untuk mensucikan aplikasi sholat atau ibadah dengan cara melakukan takbir, melakukan ruku, i'tidal, sujud, tasahud, itulah yang sangat istimewa cara mendekat dengan Tuhan. Nah, begitu. Berarti gitu, Mah, kalau katakanlah
ketika malaikat punya cahaya, jin punya nafsu, Ya. tapi manusia punya keduanya. Berarti Iya. bisa dikatakan manusia itu paling mulia atau gimana? Ya kan sudah dijelaskan di antara jin, di antara malaikat, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Karena di situ lengkap dengan akal dan nafsu, manusialah letaknya rasa atau yang bisa merasakan itu. Kan sudah jelas. Jadi manusialah yang ciptaan yang paling sempurna. Maka dengan ciptaan yang paling sempurna itulah jangan kita tuh mengambil salah satu. Kalau kita berbuat baik dianggap itu perbuatan malaikat. Kalau kita berbuat buruk itu dianggap perbuatan jin atau perbuatan setan. Nah kita itu lupa, gitu loh. Akal adalah untuk kita berangganan dengan kesucian, dengan kebersihan. Sedangkan nafsu atau jin fungsinya supaya kita itu punya nafsu dengan makanan, dengan minuman, berpakaian. Kalau ketemu lawan jenis supaya kita tuh syahwat, kan itu. Nah kalau dua-duanya sudah masuk pada diri kita, maka yang mengaplikasikan adalah jasad kita. Semuanya dari akal dan nafsu itu akan timbullah rasa. Maka yang dinamakan nikmat adalah makanan yang telah teratur dengan cara meramunya. Makanan yang tidak enak adalah makanan yang awur-awuran. Nah tinggal kita, karena kita punya akal, mau cara yang aturan yang sesuai dengan makanan yang dinamakan enak itu, apa mau awur-awuran. Karena gini loh, kata-kata di dunia itu kita harus pandai mensikapi. Kata-kata enak itu pun kalau kita tidak paham, seolah-olah enak itu adalah makanan yang paling istimewa. Iya, seperti itu. Tapi kita lupa di dunia itu ada tembakau loh. Nah tembakau rata-rata itu juga banyak yang mengatakan enak. Iya. Kita kalau sudah suami istri hubungan itu enak loh. Tapi tidur pun juga ada yang ngomong enak. Nah coba kita itu padukan antara enaknya tembakau dengan enaknya makanan. Sama-sama enak, kalau kita campur rasanya gimana? Jadi nggak enak loh. Nah, terus tentang tidur dan tentang hubungan. Hubungan enak, tidur enak. Coba hubungan dengan tidur, apa kira-kira enak? Nah inilah makanya ajaran Jawa lah yang menjabarkan tentang itu sampai apa yang dinamakan dzatullah atau nikmatullah gitu, atau sejatining urip lan urip kang sejati ya kuwi manunggaling rasa antaraning kawula lan Gusti. Maka lengkaplah menjadi dengan bahasa agama khalifah. Kalau bahasa Jawa adalah manungso iso manunggalake rasa. Ing kono nek manunggalake rasa muga kudu sumurup ing rasa. Sumurup ing rasa itu tahu arti dari rasa. Nah arti dari rasa itu apa? Ya tadi tembakau enak dicampur dengan makanan enak akan menjadi tidak enak. Kehubungan dengan suami istri enak, tidur juga enak, tapi kalau dua-duanya dilakukan bersamaan menjadi tidak enak. Maka dengan itu maka kita harus mengolah rasa atau kebatinan itu. Karena sering sudah saya katakan loh, agama terlengkap, agama terbaik, agama terpaham tentang ketuhanan itu nggak ada lain kecuali ajaran Budi atau ajaran Jawa. Nah, bagi orang lain mau mengklaim bahwa ajaran ini paling bagus, ajaran ini ya sesuai dengan rasa mereka masing-masing. Yang penting kita tidak saling menyalahkan, nggak saling menyesatkan. Kita lakukan benar, belum tentu kalau itu benar, mungkin sesat kita tidak paham, gitu loh. Kadang kita itu dikatakan sesat, tapi tujuan kita itu nggak seperti apa yang diperkirakan, disangkakan orang lain. Nah mungkin itu kebenaran yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, siapa yang tahu? Wong kita itu hanya menjalankan hidup, hanya melakukan liak budun. Nah, itulah. Maka jadi kita sebagai manusia, cobalah kita berolah rasa. Kita itu jangan terpaku dengan tulisan, dengan ucapan, atau dengan sejarah-sejarah. Apalagi sejarah yang kita ikuti itu tidak ada
sambungannya dengan sejarah berdirinya kita sendiri itu loh. Itu karena setiap negara mempunyai sejarah masing-masing, dan sejarah itu mungkin baik di sana tapi tidak baik di sini. Kejadian di sana mungkin tidak pernah terjadi di sini. Maka kita harus bisa sambung rasa atau sumu suping rasa atau bisa manunggalake rasa. Itu. Makanya kita itu kadang-kadang terlena juga dengan jerih payah para leluhur kita. Ya, ini karena masih di bulan Agustus ya, bulan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia sendiri atau Nusantara sendiri itu kita akan tinggal menikmati sebenarnya. Ya. Apa kita itu pernah mengenang atau mengingat jasa-jasa para pahlawan terdahulu atau leluhur-leluhur kita sendiri sejak dahulu yang sampai bisa mendirikan negara yang namanya Indonesia ini loh. Yang sampai Indonesia ini kan kalau dilihat dari sejarah-sejarah dunia lain, apa tuh yang kurang di Indonesia? Apa tuh yang kurang di Jawa ini dibanding dengan negara-negara yang namanya negara adikuasa, dinamakan negara agamis, dinamakan negara yang satu agama dengan satu negara. Coba di sini negara itu bukan melindungi atau bukan menjalankan satu agama. Di sini negara Indonesia itu negara yang satu negara terdiri dari beberapa agama, terdiri dari beberapa suku, bahkan terdiri dari beberapa negara. Tapi kalau sudah masuk di Indonesia, damai, tentram, ya, kita beribadah enak, ya. Sedangkan di sini itu bukan mayoritas loh, minoritas. Ya, ada sebagian mayoritas. Tapi mayoritas itu kalau ini diterus-teruskan juga tidak akan membuat perdamaian. Ya, karena contohnya sudah banyak. Gitu. Tapi selagi kita masih hidup di Indonesia, kita sholat juga nggak takut diberondong dari belakang. Ya, mungkin kemarin pernah ada kejadian waktu di gereja dibom, waktu di masjid dibakar. Tapi itu kan nggak lama, sebentar hilang lagi. Kita damai-damai aja. Kita di sini mau mengadakan pengajian dengan mimbar yang besar, aman. Di sini mau mengadakan tayuban dengan pagelaran yang sangat besar juga aman. Di sini mau acara keagamaan model apa saja, kita juga aman-aman saja. Di sini mau mabuk-mabukan, yo aman-aman saja. Di sini juga lengkap ada pelacuran. Ya mungkin urusannya dengan negara cuma itu aja. Tapi kan itu nggak semua. Nah maka dengan seperti itu, maka kita berbangga hati, bersyukur hidup di Indonesia, utamanya di Nusantara dan khususnya di Pulau Jawa ini loh. Ini seandainya tanpa ada kapitayan Jawa, tanpa ada orang yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Coba bayangkan, kalau Indonesia itu seperti negara-negara lain kayak di sekarang yang lagi ramai Israel, kayak di mana Palestina, kayak di Yaman. Apakah ini bukan negara-negara yang satu agama, satu negara satu agama? Tapi kenapa dia nggak tentram? Kenapa dia tidak sedamai Indonesia? Ya karena kalau dia tidak mempunyai kapitayan Jawa yang dinamakan manunggaling rasa, atau dia tidak tahu fungsi sebagai manusia itu loh. Nah gitu. Makanya utamanya orang Indonesia, orang Nusantara, sudahlah kita itu enggak ya silahkan mengenal sejarah-sejarah dari bangsa lain waktu itu, karena di situ membawa risalah agama. Oke lah, ya kita kenang dengan jasa-jasa beliau, kita itu bisa menganut agama tertentu yang kita yakini kebenarannya. Namun karena kita itu sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, mari kita mulai saat ini kita itu mengingat jasa-jasa para leluhur yang waktu itu bersusah payah mendirikan negara yang sebesar ini, menempati planet bumi yang namanya Nusantara atau Indonesia atau Pulau Jawa pada umumnya ini. Ini tidak semudah seperti kita itu sekarang. Iya, saenake dhewe itu loh. Kayak seperti itu.
direwangi topo broto ya, direwangi tidak makan, tidak minum, apalagi pejuang-pejuang kemerdekaan waktu itu. Nah, Indonesia itu merdeka itu bukan hadiah. Indonesia merdeka itu sampai mengorbankan jiwa, raga, dan harta, sampai seperti itu. Tapi kenapa kita sendiri itu sebagai bangsa yang besar, bangsa yang melalui proses perjuangan yang sangat panjang, kita sekarang itu sudah masuk di negara yang sudah merdeka. Kita itu tinggal mengisi kemerdekaan saja, tapi kita itu kayaknya itu seperti bangsa yang belum merdeka. Ya, karena sifat dari manusia itu sendiri di saat memegang jabatan yang lebih tinggi, jabatan itu kalau bahasa Jawa itu panguwasa kinarya godo. Artinya penguasa itu sebagai alat untuk memukul kaum yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sudah dideklarasikan, digembar-gemburkan merdeka, tapi ternyata bangsa kita sendiri itu masih banyak yang belum merdeka. Kalau itu tuh dengan katakanlah penguasa itu apa bahasa Jawanya? Panguwasa kinarya godo. Nah, apakah itu salah satu bukti nyata kalau kita itu katakanlah dijauhkan dengan budaya-budaya kita yang asli gitu? Jadi apakah mungkin itu tuh dia itu udah kehilangan jati dirinya sendiri gitu? Nah, makanya kembalilah kita itu, karena kita sudah mempunyai budaya kita masing-masing. Mestinya kita tuh belajar dari budaya kita. Ya, karena budaya kita itu nggak pernah memutus mata rantai. Ya. Akhirnya terjadi seperti ini. Karena apa? Karena kita itu sering mengadopsi budaya orang lain, budaya luar. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya sama. Budaya orang lain masuk ke sini itu tujuannya untuk memutus mata rantai budaya mereka sendiri supaya tidak mengenali leluhurnya, supaya tidak mengenali jasa-jasa pribumi itu sendiri. Maka kita itu diajarkan untuk mengenali jasa-jasa orang luar. Nah, kita bangga dengan milik orang lain, tapi kita benci dengan milik kita sendiri. Jadi saya melihatnya begini, makanya sampai Jawa sendiri itu semrawut, sampai ajaran Budi sendiri itu semrawut. Ya karena kita itu dikalahkan. Ya. Artinya gimana dikalahkan itu? Kita itu diajari untuk bangga dengan milik orang lain, tapi tidak suka dengan milik kita sendiri. Artinya kita itu lebih diajari suka menjadi penonton, tapi diajarkan tidak suka dengan menjadi pemain. Nah, itulah sebabnya. Makanya kita itu seperti ini. Makanya saya ini sudah merdeka, tapi kita itu katanya belum merdeka. Karena apa? Ternyata akal kita masih terjajah dengan budaya-budaya dari luar. Makanya saya kan sering ngomong, kalau memang budaya-budaya dari luar itu baik, lah kenapa budaya yang di sana dari sumber budaya yang dianggap baik itu kok di sana itu diterapkan tidak baik? Gitu loh. Apa pernah toh di tanah Jawa ini waktu mulai dari sebelum ada tahun Masehi, sebelum ada tahun Muharram, sebelum ada tahun Saka, apakah pernah di Jawa ini pernah mengalami peradaban budaya sehingga orang Jawa itu sampai kayak itu enggak, dengan tidak mengenal agama yang dimaksud tertentu, yang tidak mempunyai kapitayan tertentu, terus orang Jawa itu bodoh, orang Jawa itu tidak punya adab, kan nggak ada. Tapi kalau atau mengikuti budaya-budaya dari orang luar ya sekarang dianggap baik. Perjalanannya kayak apa dulu? Coba. Di Indonesia itu belum ada. Ya, orang Jawa itu atau orang Nusantara itu membunuh anaknya, dikubur hidup-hidup nggak pernah. Tapi kalau bangsa-bangsa lain, dikala di situ lahir laki-laki dibiarkan hidup, kalau perempuan harus dibunuh dan harus ditanam hidup-hidup. Nah, makanya ada peradaban-peradaban seperti itu terus dipaksakan masuk ke sini. Apakah mental orang sini nantinya juga tidak ikut seperti itu? Apalagi dibarengi dengan dalil-dalil. Nah, yang menakutkan kan ini. Nah, dalil itu adalah bahasa mereka.
Lah orang sini nggak mengenal bahasa mereka. Jadi makanya kalau ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Orang Jawa sendiri, orang Indonesia yang namanya haram dan halal itu mungkin belum sampai separuh, seperempat aja jarang yang paham tentang apa maksud haram dan maksud halal. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu karena tidak sesuai dengan ajaran orang ini, orang yang dianggap hebat itu, wah ini haram ya sudah, kita nggak melakukan apa-apa. Mencoba menggali gitu. Iya, makanya kan kemarin juga ada saudara kita yang menjabarkan tentang haram dan halal. Kalau kita tuh melihat jenisnya, ya haram dan najis. Tapi kalau kita tuh melihat sang penciptanya, mana letak haram dan najisnya? Ya tak ulas lagi tentang anjing ya kebanyakan. Tentang anjing itu dagingnya haram, bentuknya najis dari kulit dan air liurnya. Itu kalau dilihat fisiknya. Tapi yang menciptakan anjing, dia punya nyawa, dia juga punya nafsu. Nah kalau kita tuh mengharamkan dan menajiskan anjing, berarti kita juga mengharamkan sang pencipta, juga menajiskan sang pencipta. Nah inilah kebangetannya manusia dengan ajaran-ajaran tanpa memakai ajaran budi atau budaya atau rasa, ajaran rasa. Makanya ya manusia tetap harus memakai budi atau rasa itu supaya kita itu enggak seenaknya menghakimi, seenaknya menghukumi, ya sehingga orang yang dihukumi, orang yang adili itu melakukan, sedangkan orang yang membuat hukum dan membuat keadilan itu sama sekali tidak melakukan. Nah, kalau begitu bisa digarisbawahi bahwa orang-orang yang membuat hukum seperti itu hanyalah orang-orang pengambil manfaat. Hanya kita yang terbodohi, orang yang membuat hukum seperti itu dia mengambil penuh kemanfaatan atau keuntungan. Maka hati-hatilah